Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Al-Furqon di Sambader, saya ingin menambah sedikit. Mohon bisa diluangkan waktu dan kami mohon untuk didengarkan dan dihayati karena hal ini juga termasuk sangat penting dalam rangka kita menjalankan ibadah. Niki Pak, tolong Pak. Iki nek disoting gambare elek, soalnya ngetokno jajan ngene. Jajane ceblok iki wis pol to iki. Pun pol nggih. Pun. Nah, iki piye ceplokne iki? Iki Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu kita, ya, waktu terus berjalan, kita setiap saat ada acara-acara kegiatan ibadah. Salah satunya mohon diingat bahwasanya bulan Juni nanti, insya Allah tanggal 17 Juni, kalau nanti menunggu pengumuman dari pemerintah, itu terjadilah pada hari itu adalah Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha, kita ini yang tidak naik haji, kita juga disunahkan, hukumnya sunah muakkad kalau nggak salah, bahwasanya barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, maka kami harapkan untuk bisa berkorban. Karena mengingat dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang arti bebasnya adalah sebagai berikut: barang siapa yang punya kemampuan berkorban, tetapi tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Nonton nggih Ustaz nggih, dalilnya itu. Dekat-dekat tempat sholat hari raya. Sholat tempat sholatku artinya waktu di sholat hari raya. Nah, seperti ini kan kita juga sangat berat karena kita kalau memang betul-betul punya kemampuan, ini kita harus jujur, kita hendaknya kita berkorban ya, berkorban. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kita setiap tahun. Hal ini salah satunya ya terus terang ya Pak Eko istilah nggak bisa. Biasanya Pak Eko tiap tahun mesti ikut, tapi Pak Eko karena menjalankan ibadah tidak bisa. Saya umumkan saja, mohon didengarkan ya, yang sudah mendaftarkan ikut berkorban, ya, melaksanakan korban, yaitu yang pertama saya sendiri Suharjito, yang kedua Pak Sujati, Pak Sujadi Pasean, Pak Tek, saudara jenengan Pak Sujati. Yang ketiga Pak Suyanto, Perhutani, sebelah kiri saya ini. Terus yang keempat adalah Pak Kamto. Pak Kamto ini di luar jamaah kita, orang Pasean kalau nggak salah. Yang kelima Bu Yuli, kemarin Bu Yuli telepon saya. Jadi menurut mereka-mereka yang mendaftarkan ini baru mendapatkan 5 orang. Sedangkan kalau kita berniat seperti kemarin korban dengan 1 ekor sapi, itu menurut syar'inya adalah 7 orang, ya, 7 orang. Jadi masih ada kesempatan 2 orang untuk bisa mengikuti kurban ini. Ya. Kemarin sudah disinggung Ustadz oleh Pak Aminawa, salah satunya korban itu juga ada unsur manfaatnya. Kenapa kita selalu menganjurkan korban sapi? Karena kalau kita hitung ya, korban kambing ini saya pernah 2-3 kali dulu itu pakai kambing itu dagingnya sak peringkil, 2 peringkil. Tonggoku wong telu keduman saiki ya, jadi kecil sekali. Tetapi
kalau kita korban dengan sapi dibagi orang 7 itu alhamdulillah dagingnya cukup melimpah juga sehingga bisa memberikan kepada orang-orang yang berhak dan tetangga kita. Sekali lagi saya umumkan ini baru 5 orang. Waktu terus berjalan ini tanggal 19 Mei. Sedangkan hari H pelaksanaan kurban itu insya Allah tanggal 17 Juni. Sehingga waktunya tinggal 1 bulan kurang 2 hari. Ya. Nah ini harus ada kepositifan bagi Bapak Ibu yang ikut korban. Karena kami ini juga berpikirnya tidak hanya mendaftar jangan mendadak. Ya. Karena kalau positif itu kita kan mesti mencari sapi. Kita mencari sapi itu juga tidak mudah. Mencari yang memenuhi persyaratan, tidak cacat dan sebagainya, harganya murah tapi barangnya besar misalnya seperti itu kan mesti mati-mati berita itu makan waktu dan lama. Dan yang kedua tradisi kita bahwasanya kita nggak bisa nyembelih sendiri, kita pasrahkan seperti tahun-tahun dulu di plesetan, di wangi. Walaupun kita membayar 600 atau 700 ribu tapi tenaga kita sangat hemat. Kita merui bersih, sudah kulitan, sudah dipotong-potong, diangkut di rumahnya Pak Eko seperti kemarin. Dan yang perlu diperhatikan Pak Gary, Pak Eko meling kalau memang Pak Jito teman-teman ada kesanggupan minimal 7 orang untuk korban, itu tempat saya bisa digunakan untuk tempat korban. Karena tempatnya Pak Eko ini sangat praktis Bapak Ibu. Tempatnya di tengah-tengah, terus tidak panas, sudah semua ditutupi, punya terpal dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan apa yang saya utarakan ini, apabila bapak-bapak, ibu-ibu punya niatan, ketulusan, keikhlasan untuk menjalankan ibadah kurban ini, mohon dengan segera mendaftarkan diri, sehingga kami ini bisa positif, iso kumpul pitu, opora dan mudah harapan kula ya kemarin kita bertahun-tahun pasti bisa menjalankan. Ya. Dulu aja di rumah yang lama kita ini bisa kurban itu rumah lama loh Pak Yanto mantu itu 2 ekor Pak, 2 ekor lagi 1 ekor ya loh. Kalau diperkirakan, orang untuk 1 sapi itu kira-kira 1 orangnya kira-kira itu berapa? Nah, ini kalau standarnya seperti tahun dulu itu kurang lebihnya antara 2.700.000 sampai 2.800.000. Salah satunya biaya di luar pembelian itu 1, mengangkut daripada sapi itu sendiri ke tempat pelesetan. 2, kalau kita beli misalnya kayak kemarin itu 1 minggu kita positifkan, kalau enggak itu kita dibeli orang iman-iman, maka kita punya tanggungan Ustadz untuk ngopeni sapi itu selama 1 minggu. Kemarin saya serahkan Pak Darito, itu juga mengeluarkan biaya. Terus yang terakhir adalah plesetannya. Ini kurang lebihnya. Kami punya niatan tidak terlalu tidak terlalu mewah lah. Mengingat ekonomi sekarang itu seperti ini, yang penting sudah memenuhi syarat, tidak menyalahi aturan hukum yang ada di dalam Islam. Itu sedang-sedang saja. Dan kebanyakan yang kita praktekkan dulu itu rodok longgar sidik, tetapi nanti kalau biaya itu masih turah, ya dibagi lagi orang 7, wong itu miliknya orang 7, begitu. Jadi seperti itu. Pengumuman saya seperti ini kira-kira jajal tak tari ibu-ibu ono sing tambah to ora? Biasanya pasien Busaki biasanya. Busaki. Pak Yanto, Busaki Pak Yanto. Katanya pasien 3. Katanya 2. 2 Bu. Lebih kali. Kali. Ini saya Pak Gary gimana? Pak Gary? Belum ada jawaban. Jagungnya gimana? Belum. Baik. Bisa untuk korban jagungnya. Tak pancing. Nggih.
Itu terserah masing-masing nggih, kula mboten anu, tapi sudah saya umumkan kalau punya niatan yang kuat monggo segera WA kepada saya atau Pak Yanto. Ngoten nggih. Gitu aja Ustaz, terima kasih. Pun jelas nggih. Pengumuman kula nggih, sing gadah niat ndang cepet. Lah, mungkin kalau nanti ternyata nggak ada yang daftar lagi, itu berarti yang kelima orang ini nanti kelima orang tuh boleh. Cuma bebannya berat. Pahalanya tapi lebih gede. Kalau pahalanya gede. Tapi tapi kita mencari 7 kan agar supaya ringan. Ringan. Kalau misalnya ini nggak terpenuhi 75 bisa. Tapi beban teman-teman kami 5 ini urunannya 1 juta luwih. Jadi teman-teman sekiranya ada yang punya uang sekitar 3 juta, monggo daftar. Nggih. Itu kurang lebihnya. Kita berusaha untuk menghemat nggih, cukup nggih? Ya ini masih ada waktu diangen-angen nggih. Terima kasih atas kesadaran jenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.